Oke, halo teman-teman. Kita akan melanjutkan pembahasan soal inverse matrix. Di sebelumnya kita sudah membahas soal determinan. Jadi sekarang kita akan melanjutkan ke inverse. Jadi inverse ini juga masih tersambung dengan determinan. Di inverse ini secara pengertiannya adalah apabila ada matriks A dikali inverse-nya, itu nanti hasilnya adalah matriks identitas. Kalau di pembahasan kemarin, matriks identitas itu adalah matriks yang bentuknya 1, 1, 1 secara diagonal seperti ini ya. Nah, ini adalah matriks identitas. Nah, lalu matriks A hanya memiliki inverse jika A adalah matriks persegi. Jadi hanya matriks persegi yang punya inverse dan determinannya tidak nol. Jadi dia punya nilai determinan. Untuk inverse dari matriks 2 kali 2 itu nilainya adalah misal matriks A ini adalah A, B, C, D. Sebagaimana kita tahu, determinannya adalah AD min BC. Kalau determinannya ini tidak sama dengan 0, maka A inverse adalah seper determinan. Jadi ini adalah AD min BC ini kan determinan ya, determinan. Lalu A, D, B, C dibalik jadi seperti ini namanya adalah A join. Gitu. Jadi A inverse adalah seperdeterminan dikalikan dengan A join. Contohnya, kalau matriks A adalah 4, 3, 2, 1, pertama kita cari determinannya terlebih dahulu, 4AD min BC. Nah, ini kan determinannya tidak 0, jadi kita bisa mencari matriksnya. Maka A inverse adalah seperdeterminan dikali A join. 1, lalu B-nya tetap di atas, min 3, D ke posisi A, 4 ke 1, C jadi minus, min 2, seperti itu. Jadi, lalu tinggal dikalikan, karena ini adalah skalar, dikalikan matriks, masing-masing ketemu hasilnya, inverse-nya adalah ini. Untuk membuktikan, A inverse ini misal dikalikan dengan matriks A, hasilnya nanti pasti akan seperti ini. Nah, selanjutnya kalau inverse 3 kali 3. Ada beberapa metode untuk inverse 3 kali 3. Jadi, tapi ada sedikit perbedaan. Secara umum rumusnya sama, A inverse ini adalah seperdeterminan dikali A join A. A join untuk matriks 3 kali 3 ini adalah transpose dari matriks kofaktor. Nah, kemarin di determinan kita sudah bahas soal kofaktor. Kofaktor adalah CIJ adalah minus I dipangkat I plus J. Yang mana di situ akan kita hasilkan dikalikan MIJ atau minor dengan MIJ adalah minor dari elemen AIJ. Jadi masing-masing kofaktor ini disusun menjadi matriks lalu dikalikan dengan determinan. Oke, kita langsung ke contoh saja biar lebih gampang. Misal kita punya matriks 213, 121, 302. Nah, berarti pertama kita hitung determinannya terlebih dahulu. Kalau determinannya ketemunya adalah 0, maka tidak perlu dikerjakan. Untuk determinan 3 kali 3, kita cukup pakai metode Sarus. Jadi yang dikalikan diagonal ke kanan bawah, lalu ini dan ini, lalu ini dengan ini, dikurangi yang ini ya. Jadi ternyata hasilnya adalah minus 9. Berarti kita bisa mencari inverse-nya. Lalu langkah kedua, kita hitung nilai kofaktornya masing-masing. Nah, kemarin kalau kita ketemu di determinan, kalau kita mau nyari
C11 ini adalah dari matriks ini kita hilangkan baris 1 dan kolom 1. Nah, ini dicari determinannya. Lalu dikalikan dengan minus 1 dipangkat I plus J. Kalau di sini I plus J-nya karena baris 1 kolom 1 adalah min 1 pangkat 2, jadinya nilainya plus. Jadi 2 kali 2 itu adalah 4 dikurangi 1 kurang kali 0 itu adalah 0, jadinya 4 dikurangi 0 hasilnya adalah 4, seperti itu. Begitu juga dengan C kofaktor 12, kofaktor 13 dan seterusnya. Nah, nanti dari semua kofaktor ini kita akan mendapatkan matriks kofaktor C. Kalau matriks kofaktor C kita transposkan, ini nantinya akan menjadi adjoin. Jadi ini di transpos. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, itu adalah nilai adjoinnya. Kalau sudah ditranspozkan, maka tinggal kita kalikan seperdeterminannya dikalikan dengan adjoin. Dapatkanlah hasil seperti ini. Itu adalah metode adjoin kofaktor untuk inverse 3x3. Metode selanjutnya dengan metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan menggunakan operasi baris elementer pada matriks A, lalu ada baris elementer, lalu di sebelah kanannya ada matriks identitas. Tujuannya yaitu sisi kiri menjadi identitas, sisi kanan menjadi A inverse. Nah, contohnya misal kita punya matriks yang sama 213, 121, 302. Nah, kita buatkan matriks augmentasinya. Ini di sebelah kiri ini adalah matriks A. Yang di sebelah kanan ada baris pembatas di sini. Sebelah kanannya adalah matriks identitas. Matriks identitas itu adalah yang isinya diagonal 1 seperti ini. Jadi tujuannya adalah yang kiri ini harus menjadi I, entah kita kali, kita bagi, kita tambahkan, biar yang sebelah kiri ini menjadi matriks identitas. Lalu yang sebelah kanan itu harus menjadi hasil matriks inverse matriksnya, seperti itu. Tapi dalam melakukan perkalian, pembagian atau pengurangan harus dilakukan dalam satu baris secara bersamaan atau satu kolom secara bersamaan. Kita langsung ke contoh. Di sini kita akan menukar baris R1 ke R2 agar pivot awalnya bernilai 0. Ini boleh ya, kita tukar seperti ini. Agar pivot awal ini bernilai 0. Jadi kan kita ingin bentuknya 1, 1, 1 seperti ini. Baris 1, kolom 1 ini nilainya 1. Lalu baris 2, kolom 2 nilainya 1. Baris 3, kolom 3 nilainya 1. Selain itu nilainya 0. Jadi karena ini bentuknya seperti ini, baris 2 ini kita tukar ke baris 1. Lalu setelah kita dapatkan 1, 2, 1, 0, 1, 0, jadi tukarnya sampai sini ya. 0, 1, 0 ini juga tukar jadi baris 1. Nah, langkah kedua, kita akan menolkan elemen kolom pertama. Nah, jadi kolom pertama berarti yang ini ya. Ini 1 ini sudah benar, maka 2 ini harus menjadi 0, 3-nya juga harus menjadi 0. Maka kita beri treatment pada baris kedua dan baris ketiga. Karena
di kolom 1 ini untuk menjadi matriks identitas baris pertamanya sudah 1. Nah, harusnya kan 1, 0, 0 seperti itu. Maka di baris kedua biar bisa jadi 0 itu R2-nya kita kurangi dengan 2R1. Nah, di sini kan nilainya 2, 1, 3, 1, 0, 0 seperti itu. Berarti R2-nya baris kedua ini kita kurangi dengan 2 kali R1. Berarti 2 kali R1, R1 ini kan 1, 2, 1, 0, 1, 0. Kalau 2R1 nilainya adalah 2, 4, 2, 0, 2, lalu 0 lagi. Seperti itu. Nah, berarti 2 kita kurangi 2, 1 dikurangi 4, 3 dikurangi 2, dan seterusnya. Kita dapatkan 0, min 3, 1, 1, min 2, 0. Ini adalah R2 yang sudah di treatment, seperti itu. Lalu R3, karena dia nilainya 3, kita kurangi dengan 3R1. Berarti 3R1 ini adalah nilainya 3, 6, karena ini ya, kan 1, 2, 1, 0, 1, 0. Dikali 3 semua. 3, 6, 3, 0, 3, 0. Berarti 3 dikurangi 3, 0, 0 dikurangi 6, min 6, 2 dikurangi 3, min 1, dan seterusnya. Jadi, di langkah pertama, kita sudah menyelesaikan kolom pertama. Kolom pertama nilainya sudah seperti pada matriks identitas 1, 0, 0. Seperti itu ya. Lalu di langkah kedua, kita akan melakukan treatment lagi agar kolom kedua ini bisa nilainya di bagian atas itu 0, di bagian tengah baris 2 kolom 2-nya 1, baris 3 kolom 2 nilainya juga 0. Berarti baris kedua kita akan kalikan dengan min sepertiga. Karena kan di sini nilainya adalah ini ya, min 3 ya. Kita kan inginnya ini 0, lalu ini 1, 0. Nah, kita ingin ini 0, 1, 0 pada baris kedua ini. Berarti satu baris 2 ini bisa kita kalikan dengan minus sepertiga. Karena ini ada minus sepertiga. Kita hanya fokus di sini. Nah, minus sepertiga berarti 0 dikali minus sepertiga tetap 0. Minus sepertiga dikali minus 3 adalah 1. 1 dikali minus sepertiga jadi minus sepertiga. Nah, dan seterusnya. Maka kolom tengahnya kita sudah mendapatkan angka 1. Nah, lalu kita tinggal memberikan perlakuan lagi kepada baris pertama dan baris ketiga. Baris ketiga bisa kita dapatkan dari R3 ditambah 6 kali R2, karena R2 ini kan 1. Berarti 6R2 ini adalah 1 dikali 6, berarti 6R2 ya. 6R2 ini adalah 0, 1 dikali 6, 6. Lalu min sepertiga dikali 6 ini adalah minus 2. Minus sepertiga ini adalah minus 2 lagi, dan seterusnya. Berarti R3 kita tambahkan kepada baris ketiga ini. Jadi 0 ditambah 0 jadi tetap 0, minus 6, ini ditambah 6 jadinya 0, minus 1 ditambah, oh sorry, tadi saya lihatnya yang ini ya. Nah ini minus 1 dikali R3 ini adalah, oh ya, minus
minus 1 ditambah minus 2, jadinya minus 3, seperti itu. Dan sisanya mengikuti. Lalu R1 ini kita treatment dengan cara R1 dikurangi 2R2. Berarti 2R2 adalah 2R2 ini adalah 0, 2 minus 2 per 3, lalu dan seterusnya. Jadi ini ya, dikali 2 semuanya. Lalu R1 ini dikurangi 2R2, berarti 1 dikurangi 0 jadinya 1, 2 dikurangi 2 jadinya 0, 1 dikurangi 2 per 3 jadinya 5 per 3 ini, dan seterusnya. Maka kita dapatkan hasilnya pada kolom kedua nilainya sudah 0, 1, 0, seperti itu. Lalu kita treatment terakhir, pivot kolom ketiga. Pertama, pada baris ketiga ini kita ubah dulu nilainya jadi 1, berarti baris ketiga kita kalikan sepertiga semua di satu baris ya, 0, 0, min 3, min 2, 1, 1. Nah, semuanya satu baris ini dikalikan minus 1 per 3, jadinya ini. Nah, maka kita bisa tinggal fokus kepada kolom ketiga. Berarti dengan cara yang sama, R1 biar bisa jadi 0, kita kurangi dengan 5 per 3 R3. Lalu baris kedua, biar bisa jadi 0, R2 kita tambahkan sepertiga R3. Nah, kalau sudah kita lakukan, nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi bagian kiri menjadi matriks identitas, bagian kanan menjadi hasil inverse-nya. Seperti itu. Maka ini adalah hasil inverse-nya. Oke, itu adalah cara kedua dengan metode Gauss-Jordan. Lalu untuk sifat inverse, ini apabila suatu matriks diinverskan 2 kali, maka hasilnya adalah matriks A. Jadi kembali lagi ke matriks A. Lalu apabila ada matriks perkalian AB kita inverskan, itu akan sama dengan B inverse dikali A inverse. Lalu A transpose diinverskan, itu akan sama dengan A inverse ditranspose-kan. Apabila ada skalar dikali matriks A lalu diinverskan, itu akan sama dengan 1 per skalar dikali A inverse. A memiliki inverse kalau determinannya tidak sama dengan 0. Gitu. Lalu di sini ada latihan, bisa dicoba. Selanjutnya soal sistem persamaan linear untuk matriks. Jadi sistem persamaan linear dapat ditulis dalam bentuk matriks A dikali X itu sama dengan B. Dengan A ini adalah matriks koefisien X, dengan A ini adalah matriks koefisien, X ini adalah vektor variabel, dan B ini adalah vektor konstanta. Contohnya, kalau kita punya X plus Y plus Z sama dengan 6, 2X min Y plus Z sama dengan 3, dan X plus 2Y min Z ini adalah 2. Maka kita bisa jadikan 3 persamaan ini dalam satu matriks sekaligus, dan kita bisa secara langsung mendapatkan nilai X, Y, dan Z secara langsung, seperti itu. Jadi ini kan 1, 1, 1, jadi menjadi baris pertama. Lalu ini 2, min 1, 1, jadi baris kedua. Ini 1, 2, dan min 1. 1, 2, dan min 1. Ini baris ketiga. Lalu X-nya, ini vektor variabelnya adalah X, Y, dan Z. Seperti itu.
Lalu B ini adalah hasil dari vektor konstantanya. Kalau di sini 6, 3, dan 2. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, agar kita bisa dapat X atau setiap nilai X, Y, dan Z, maka kita bisa menggunakan matriks augmentasi dan eliminasi Gauss. Jadi seperti pengerjaan sebelumnya di determinan dan di inverse. Nah, jadi pertama kita membentuk matriks augmentasi A, B terlebih dahulu, lalu lakukan operasi baris elementer hingga menjadi bentuk echelon dari baris tereduksi. Contohnya seperti ini, kalau kita punya X, Y, Z sama dengan 6, 2X min Y plus Z sama dengan 3, X plus 2Y min Z sama dengan 2. Nah, pertama kita tulis dalam bentuk matriks augmentasi dulu. Jadi kita ubah ke bentuk matriks augmentasi. Ini ada pembatasnya di sini ya. Ini bentuk matriksnya. Lalu langkah yang kedua, kita akan melakukan eliminasi kolom pertama dulu. Jadi karena ini nilainya sudah 1, jadi sama ya prinsipnya, kita akan ubah ini baris kiri ini menjadi matriks identitas seperti itu. Yang pertama kita treatment dulu baris kedua dan baris ketiga, karena kan baris pertama nilainya sudah 1, ini boleh, jadi kita langsung ke baris kedua dan baris ketiga. Baris kedua berarti minus 2R, 2R. Kalau baris ketiga, baris kedua dikurangi 2R1, baris ketiga dikurangi R1. Nah, maka didapatkan hasil seperti ini, 1, 0, 0. Lalu kita normalisasi pivot baris 2 dan eliminasi kolom 2. Berarti di sini kita bisa melakukan, nah ini min 3 ya, karena ini min 3, kita kalikan baris 2 dengan sepertiga dulu. Lalu kita eliminasi di baris 3 dan baris 1. Setelah ini sudah menjadi 1, ini 1 sama 1 ini kita kurang-kurangkan biar jadi 0 seperti ini. Lalu terakhir tinggal kolom ketiga. Kolom ketiga kita treatment, berarti kita kalikan dengan kalau ini min 7/3, berarti kita kalikan dengan min 3/7. Nah, jadi ini jadi 1. Kalau sudah jadi 1, maka kita bisa R baris pertama, berarti kita kurangi dengan minus 2/3 R3. Lalu baris kedua, kita akan kalikan dengan minus 1/3 dari R3. Seperti itu. Nah, kalau hasil matriksnya sudah menjadi identitas seperti ini, maka otomatis kita mendapatkan nilai di kolom kanan. Ini adalah hasil solusinya. Ini adalah X, ini adalah Y, dan ini adalah Z. Jadi selesai, itu adalah metode dengan augmentasi dan eliminasi Gauss. Selanjutnya, cara lain yaitu dengan inverse, dengan syarat jika A invertible. Artinya, determinan tidak 0, berarti bisa kita inversekan. Kalau determinannya tidak 0, maka ada inverse, maka ada solusi tunggal. Kalau determinannya itu 0, maka solusi bisa tidak ada atau tak hingga. Secara umum, langkahnya kita bentuk matriksnya terlebih dahulu, lalu cek determinan, hitung inverse, lalu kita cari A inverse dan B-nya. Nah, berarti yang pertama kita tulis dulu dalam bentuk matriks, ini ya. Ini menjadi seperti ini, inverse-nya, A dan B seperti ini. Lalu cek invertibilitas. Cek invertibilitas berarti apakah dia punya determinan dan determinannya itu bukan 0.
Karena di sini ketemu determinannya adalah 7, maka ini bukan 0. Berarti A ini adalah invertible. Berarti kita bisa pakai cara ini. Lalu kita cari inverse A. Inverse A ini adalah seper determinan dikali adjoin ya, dengan metode kofaktor. Nah, ternyata hasilnya adalah seperti ini. Lalu kita bisa mengkalikan sepertujuh dikalikan dengan hasil kali antara A inverse dan matriks B. Oke, dipahami? Nah, berarti kalau seperti ini, kita bisa kalikan ini terlebih dahulu, A inverse dengan B. Karena ini adalah matriks 3 kali 3 dikali dengan matriks 1 kali 3, maka akan dihasilkan matriks 3 kali 1. Oke, karena kan ini bentuknya seperti ini ya, ini perkalian pertama. 7 ini adalah hasil dari min 1 dikali 6, 3 kali 3, 2 kali 2, ini seperti ini. Ini adalah baris pertama, lalu ini adalah baris kedua, ini adalah baris ketiga. Nah, kita dapatkan hasil kali A inverse dengan B, ini adalah sepertujuhnya tetap dikali 7, 14, dan 21. Jadi lalu tinggal kita kalikan, sepertujuh kali 7 ini adalah 1, sepertujuh dikali 14 adalah 2, sepertujuh dikali 21 adalah 3. Nah, jadi hasilnya sama seperti metode augmentasi dan Gauss tadi. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Seperti itu. Lalu satu lagi, aturan Cramer. Jadi kaidah Cramer ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear n kali n, artinya persegi, dengan syarat determinannya tidak 0, jadi sama ya secara umum. Kalau determinannya 0, maka Cramer tidak dapat digunakan. Jadi secara umum sama, kalau determinannya 0, berbagai metode ini tidak bisa kita gunakan. Lalu di sini prinsipnya adalah matriks A kita kalikan dengan koefisiennya, hasilnya ini adalah B dengan A berordo n kali n. Oke, kita langsung ke contoh saja. Pertama, secara umum sama, SPL ini atau sistem persamaan linear ini kita ubah dalam bentuk matriks koefisien dan vektor. Determinan ternyata 7, berarti bukan 0, ini sama seperti sebelumnya. Lalu kita cari nilai X. Nah, bagaimana caranya kita mencari nilai X? Nilai X ini bisa kita hitung dengan cara ini ya. X ini adalah kita merubah B ini, kita letakkan ke baris pertama. Seperti itu. Jadi 632 ini jadi di sini. Lalu 1 min 1, 2, 1, 1, 1 ini tetap ada di sini. Jadi B ini diubah ke sebagai kolom pertama pada matriks A. Setelah kita letakkan di situ, kita bisa mendapatkan nilai determinan A1. A1 ini maksudnya matriks yang kolom satunya diubah dengan matriks B. Oke. Nah, lalu dengan cara bebas untuk matriks 3 kali 3 silahkan dicari determinannya. Nah, X adalah determinan A1 dibagi dengan determinan A tadi. Determinan A tadi kan di bagian sini ya. Nah, ini kebetulan hasilnya sama, maka dibagikan hasil determinan A1 dibagi determinan A, ini adalah 7 dibagi
7. X nilainya 1. Cara ini cukup simpel. Lalu untuk yang kolom kedua atau Y, berarti matriks X ini kita letakkan pada kolom kedua. Di sini ya. 6, 3, 2. Di sini. Nah, untuk yang kolom pertama dan kolom kedua, ini sama. Jadi, kalau sudah diubah seperti ini, kita cari lagi nilai determinannya. Nah, ini adalah determinan dari A2. Lalu ternyata ketemu hasilnya 14, determinan A2 dibagi determinan A. Jadi nilai Y adalah 14 dibagi 7, hasilnya 2. Lalu terakhir, kita mencari Z, berarti 632 atau matriks B ini kita letakkan pada baris ya, kolom yang ketiga. Oke. Nah, jadi lalu step selanjutnya adalah sama, kita dapatkan determinan A3 ini nilainya adalah 21. Nah, determinan A3 dibagi determinan A adalah 21/7, hasilnya 3. Jadi, cara ini cukup simple, jadi mungkin ini yang paling cepat ya. Dengan kaidah Cramer, kita bisa dapat solusi yang sama, X-nya adalah 1, Y adalah 2, Z adalah 3. Oke, lalu di bagian bawah ini ada latihan, bisa dicoba. Ya, oke, jadi sekian untuk penjelasan materi inverse matrix dan sistem persamaan linear. Semoga bermanfaat. Terima kasih.